Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Putra Derita dengan NIM 32191110 akan melanjutkan pembacaan materi yang mana konsep penetapan harga. Konsep penetapan harga itu ada 5. 1. Survival atau bertahan. Perusahaan akan memenuhi permintaan konsumen yang sering berubah untuk memaksimalkan keuntungannya. Yang kedua yaitu memaksimalkan keuntungan, yang mana perusahaan akan memberikan harga yang tinggi untuk memaksimalkan keuntungannya. Yang ketiga yaitu memaksimalkan pangsa pasar. Di sini perusahaan memiliki strategi yang mana menurunkan harga barang untuk memaksimalkan penjualan dan memperkecil biaya produksi. Yang keempat yaitu memaksimalkan harga tinggi, yang mana jika ada potensi untuk menjual harga yang tinggi kepada konsumen, maka di situ tidak akan ketat persaingan yang terjadi. Yang kelima yaitu pemimpin pangsa pasar, yang mana menetapkan harga yang tinggi dan berkualitas akan menjadi pemimpin pangsa pasar dan tidak terjadi persaingan yang ketat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Alwinda dengan NIM 32191123 akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang konsep harga. Harga merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam perekonomian Islam, yaitu di dalam pemasaran dan juga di dalam penjualan. Dalam ekonomi Islam memberikan kebebasan yang penuh dalam penentuan harga, yang mana artinya segala bentuk konsep harga diperbolehkan di dalam ajaran Islam selama penentuan harga tersebut tidak ada dalil-dalil yang melarangnya, dan selama penentuan harga tersebut berdasarkan atas keadilan serta antara suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sekian yang dapat saya sampaikan. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti dengan NIM 32191107 akan membacakan materi tentang kebijakan harga dalam Islam. Yang pertama itu menurut penetapan harga menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu membagi barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Jika suatu kota itu berkembang, maka populasinya akan bertambah banyak. Maka pengadaan barang kebutuhan pokok akan menjadi prioritas pengadaan. Akibatnya penawaran meningkat dan berarti turunnya harga. Yang kedua yaitu penetapan harga menurut Abu Yusuf. Tidak ada batasan tertentu untuk harga mahal dan murah yang dapat dipastikan. Mahal belum tentu kelangkaan makanan, dan murah belum tentu harga tidak bergantung kepada penawaran saja, tetapi juga bergantung kepada kekuatan permintaan. Karena itu penurunan dan peningkatan harga tidak hanya selalu berhubungan dengan penurunan dan peningkatan produksi. Yang ketiga yaitu penetapan harga menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali memperkenal teori permintaan penawaran. Jika petani tidak mendapatkan pembeli, maka ia akan menjualkannya dengan harga yang murah. Harga dapat diturunkan dengan menambah jual barang di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari, NIM 32191120 akan menjelaskan tentang kebijakan harga dalam Islam. Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli itu diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual maupun pembeli. Dalam konsep Islam, yang paling penting, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan juga penawaran.
Ada beberapa pendapat ekonom muslim tentang penetapan harga, yaitu yang pertama menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan harga adalah hasil dari hukum permintaan dan juga penawaran. Bila suatu barang itu langka dan banyak diminta, maka harganya akan tinggi. Sedangkan jika suatu barang itu berlimpah, maka harganya itu akan rendah. Dengan demikian, Ibnu Khaldun mengidentifikasikan kekuatan suatu permintaan dan juga suatu penawaran itu sebagai penentu keseimbangan harga. Yang kedua, menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf berpendapat harga tidak tergantung pada penawaran saja, akan tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan ataupun peningkatan suatu produksi. Yang ketiga, menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, yaitu yang sekarang yang menjadi sebuah konsep yang dikenal dengan harga yang adil. Selain itu, Al-Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan. Yang keempat, menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang adil dan harga yang disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Baiklah, hanya sekian dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ayonira dengan NIM 32-19091 akan menjelaskan tentang konsep harga. Konsep harga ini ada dua macam. Pertama yaitu utility. Utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan untuk memuaskan keinginan dan memuaskan konsumen. Yang kedua, nilai atau value adalah nilai suatu produk yang dapat ditukarkan dengan produk lainnya. Jadi, harga itu adalah nilai suatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan sejumlah uang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Lailatul Fitri, NIM 32-19108 menjelaskan tentang hisbah. Hisbah secara etimologi adalah melaksanakan tugas dengan penuh perhitungan. Sedangkan menurut Dr. Jaribah, hisbah secara etimologi adalah memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Maka hisbah secara terminologi adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila ada yang melaksanakannya. Hisbah diartikan sebagai himbauan kepada masyarakat agar melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Hisbah ini terdapat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104 dan surat An-Nahl ayat 90. Hisbah di dalam kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memastikan dijalankannya kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu mewujudkan keamanan dan ketentraman. Yang ketiga yaitu mengawasi keadaan rakyat. Keempat yaitu menjaga kepentingan umum. Yang kelima yaitu mengatur transaksi di pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Febrianti dengan NIM 3219098 berasal dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu peran pemerintah dalam mekanisme pasar atau pengawas pasar. Yang dimana kita ketahui adalah pengawasan pasar ini sangat penting bagi mekanisme pasar. Yang dimana pada zaman Rasulullah SAW mekanisme pasar ini dikenal dengan al-hisbah, yang dimana al-hisbah ini bertujuan untuk melakukan kebijakan kebaikan dalam terjadinya di dalam pasar atau jual beli antara pedagang dan pembeli. Yang dimana al-hisbah ini mengajak kebaikan dan melarang keburukan yang terjadi di dalam pasar. Kemudian dalam melakukan mekanisme pasar ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang antara nasional yang bersyaratkan syariat Islam. Yang kedua, memperhatikan
barang dan jasa yang dilakukan di dalam pasar seperti barang yang halalan thayyiban. Yang ketiga, melakukan atau berinteraksi di dalam pasar dengan melakukan persaingan yang sehat, keterbukaan, dan kejujuran. Dan yang keempat yaitu barang yang jasa yang dilakukan di dalam pasar yaitu haruslah barang yang diprioritaskan bagi perekonomian suatu masyarakat, tentunya yang bersyariatkan Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.